Tahukah Anda kasus robot trading Viral Blast itu adalah pintu masuk untuk penanganan kasus robot trading yang lain, apalagi untuk hal pengembalian dana bagi para korban robot trading. Loh kok bisa? Saksikan video berikut ini. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit, dan saya bersama sandal baru saya ya. Sandal hitam sementara pensiun. Ini sekarang sandal durian. Kalau nyaplok, aduh, loro ya kan? Sakit ya. Oke, kali ini saya ditemanin oleh Prevo dari Evoland, di mana ini adalah suplemen untuk pre-workout dan juga bisa buat teman-teman semuanya untuk memulai pagi hari ini untuk menjadi lebih semangat, lebih cespleng, dan otak makin lancar ya. Nah, bentuknya hijau begini, ini kayak ramuan-ramuan potion, dan ketika diminum rasanya apel, enak banget teman-teman. Dan saya minum ini pagi hari, all day, semangat, lancar kayak bikin video ini. Oke, nah sekarang kita akan membahas kasus yang lama tidak terdengar suaranya, tertumpuk dengan kasus-kasus yang lain seperti robot trading Fahrenheit, kemudian DNA dan lain-lainnya, yaitu kasus robot trading Viral Blast. Nah, kemarin saya ke Surabaya, saya bertemu dengan paguyupan korban Viral Blast dan kemudian dengan tim lawyernya. Nah, dari di situ saya mencari banyak informasi. Kenapa? Terus terang aja, informasi tentang update terkini tentang Viral Blast itu saya tidak mendapatkan, beda dengan informasi kredit ya, robot trading yang lain ya. Nah, maka saya anggap urusannya udah selesai, ya beres dong. Paling mungkin Putra Wibowo aja masih di Thailand katanya, ya. Katanya lagi tanam ganja di Thailand, ya. Mungkin untuk kembalikan duit korban tanam ganja. Ya, kita nggak tahu lagi ya. Saya kira Putra Wibowo juga akan lihat di sini ya. Nonton. Kalau nonton ya nanti pas saya ke Thailand tolong dijapri lah. Bolehlah dites ganja-ganjanya. Siapa tahu jus ganja itu menarik tuh. Nah, kapan ya Indonesia? rusak. Nah, jadi gini. Viral Blast itu adalah robot trading yang pertama kali scam dan terblow up di media, ya. Nah, scamnya Viral Blast ini cukup menarik karena apa? Scamnya Viral Blast ini terjadi dari 4 orang. Ada Putra Wibowo yang sekarang masih DPO, ada Minggus Umbo, ada Zainal, sama satunya siapa gitu lupa saya. Yes, pokoknya 4 bersaudara ini, bukan 4 bersaudara, 4 sekawan begini. Ya, si Putra Wibowo ini membongkar rekaman-rekaman percakapan dari keempat orang ini di dalam media, dan Anda bisa cek video rekaman percakapannya di sini ataupun dicari di Instagram saya. Nah, jadi kasus Viral Blast ini adalah pionir membuka keborokan dari kasus robot trading yang lain seperti Fahrenheit, kemudian DNA Pro, Evo Trade, kemudian ya nanti kan AKTG 89 itu masih belum ya. Tapi artinya apa? Dari kasus Viral Blast ini terbongkar bahwa ternyata broker yang digunakan oleh robot-robot trading ini bukan broker asli, bukan real broker, tapi dia sendiri yang ngaku broker, ya uangnya dimasukin sendiri, kemudian diputar balik, putar. Anda harus berterima kasih sama Putra Wibowo, teman-teman. Karena apa? Kalau tidak ada kasus Viral Blast ini, mungkin sampai hari ini kasus robot trading DNA, Fahrenheit, dan lain-lainnya itu masih akan memakan korban. Karena apa, teman-teman? Kita itu kan harus membuktikan bahwa broker itu abal-abal. Nah, problemnya ya, kita polisi susah untuk membuktikan bahwa broker itu abal-abal. Ya. Kenapa susah? Ya karena
mengetahui dan membuktikan itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Ya, sama kayak gini aja lah ya. Para aparat kita akan susah menangkap prostitusi. Ya, karena tidak ada alat bukti. Ketika digerebek tidak ada terjadi iwik, mungkin sudah dikondisikan ya. Dan kemudian di kamar itu kan selalu ditempel, dilarang berbuat asusila di setiap kamar spa. Kenapa? Saya dulu langganan gitu loh. Jadi saya tahu lah ya. Jadi kan di setiap kamar itu ada tulisannya dilarang berbuat asusila ya. Dan kemudian ketika digerebek tidak ada tanda-tanda asusila, tidak ada perbuatan asusila ya. Nah, biasanya kalau mau gerebek kan harus mancing dulu, kayak dulu ada kasus DPR tuh kan, ya. Dinaikin dulu, habis itu ada itu pernah itu. Dinaikin dulu di hotel, dinaikin dulu, habis itu digerebek. Lah kok enak ya kan? Habis dinaikin belum dibayar digerebek. Lah kan kok enak gitu loh ya. Itu pernah kasus ada begitu. Nah, sama broker ini tidak akan bisa, kita mungkin tahu, saya mungkin tahu, ini malah broker apa-apa. Tapi ketika untuk membuktikan akan susah. Nah, tapi berkaca dari kasus Viral Blast ini, para pemiliknya mengaku bahwa brokernya tidak ada. Dan memang uang itu muter-muter aja. Ya bukti-bukti inilah. Akhirnya apa? Polisi bisa bertindak cepat dalam kasus Fahrenheit dan DNA. Dia nggak tahu yang lain itu saya nggak tahu, disusul deh ya kan, nggak ketangkapnya karena apa saya tidak tahu dan tidak mau berkomentar lagi ya, karena kalau yang untuk dua grup ini ATG dan 89 itu saya sudah berada pada fase acceptance, jadi menerima bahwa setiap perjuangan itu tidak selalu diakhiri dengan sebuah kemenangan. Mungkin kita menang untuk yang kroco, tapi kalau yang backingannya tebel-tebel apa segala, ya sudahlah, mau diapain lagi ya. Kembali lagi ya, kita ini hanya rakyat biasa teman-teman. Beda kalau saya Kim Jong Un gitu dan kemudian Korea Utara gitu enak kan. Oh ini sikat. Hukum mati. Nah di sini susah. Kita bicara kebenaran aja, kalau kepleset dikit aja kena undang-undang ITE. Apalagi habis ini kritik pemerintah kena undang-undang ITE. Waduh. Jadi nanti kita apa yang dikritik ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kenapa saya bilang bahwa kasus Viral Blast ini bisa menjadi pintu masuk untuk kasus berikutnya? Karena gini, teman-teman. Selama ini kasus investasi bodong itu selalu diarahkan untuk pengembalian dana lewat jalur perdata. Di mana berkaca dari kasus-kasus yang lalu, pengembalian jalur lewat perdata itu selalu berakhir menyedihkan karena ada PKPU, kemudian terlambat, kemudian permohonan pilot. Singkat cerita itu si maling ini kabur dengan uang banyak, teman-teman. Yang ada korban sengsara. Nah, ada sebuah konsep sebenarnya sudah lama tapi belum pernah dijalankan, yaitu adalah apa? Bagaimana caranya ketika korban ini kita lapor pidana, ya? Kita lapor pidana, kemudian hakim memutuskan bersalah, kemudian perwakilan dari korban itu meminta untuk hakim untuk mengembalikan uang ini ke korban. Nah, ide ini pertama kali saya dengar dari Alvin Lim dari LQ Law Firm. Ya. Nah, dan beliau pernah menjalankan kasus. Jadi cara seperti ini tuh secara teori ada, teman-teman, tapi tidak pernah dilakukan karena selalu digagalkan oleh oknum pelaku dengan mengarahkan ke PKPU. Dan ternyata kita lihat kasus-kasus yang PKPU itu ya akhirnya pencuri bebas berkeliaran gitu, teman-teman ya. Nah, kasus ini saya dengar sekali dari Afid, dan ini sekarang ide ini telah divalidasi dan didukung oleh Bareskrim dan juga di Kejaksaan Agung. Jadi mereka sudah berkomitmen untuk mengembalikan uang hasil kejahatan dari robot trading dan binary option kembali ke masyarakat dengan mekanisme itu. Tapi selama ini belum pernah ada yang ke situ. Nah, ada satu percobaan yang arah ke jalur itu, ya, yaitu kasus First Travel, ya, First Travel. Nah, di kasus First Travel itu
pelakunya diputuskan bersalah dan kemudian harta-hartanya dikembalikan ke masyarakat. Nah, tapi susahnya untuk kasus ini, kasus first travel ini adalah apa? Korban itu kan ada berbagai banyak grup. Nah, terjadi perdebatan siapa yang berhak, kemudian cara baginya bagaimana, akhirnya terjadi deadlock dan akhirnya diputuskan oleh pengadilan untuk dikembalikan ke negara. Nah, makanya cara seperti ini rawannya adalah ketika korban tidak bersatu, korban sakara PDW ya. Karena apa? Yang disita dari pihak kepolisian itu kan tidak uang tunai. Ada apartemen, ada mobil, ada Lamborghini, ada jam. Nah, ini kan mekanisme pengembalian itu kan harus jelas. Jangan sampai dikembalikan ada yang merasa korban tidak mendapatkan bagian jadi masalah. Nah, tapi sekarang berdasarkan berita-berita yang masuk, baik dari pihak kepolisian ataupun pihak Jaksa Agung berkomitmen untuk mengembalikan uang korban. Jadi kita apresiasi ini. Nah, cuman nanti kata kuncinya adalah apa? Cara ini berhasil, uang Anda akan kembali ketika korban itu kompak. Ya, korban itu kompak di paguyubannya. Nah, kenapa saya bilang Viral Blast ini menjadi showcase, ya kan, menjadi pintu pembuka? Karena dibanding kasus robot trading yang lain, kasus robot trading Viral Blast ini adalah kasus yang paling transparan. Ya, laporannya pun itu laporan informasi, bukan laporan dari korban ya. Kemudian di situ pelaku yang sekarang jadi DPO dan jadi petani ganja, ya kan, Putra Wibowo, dia membeberkan kronologis cara modus operandinya seperti apa. Artinya jelas ini. Artinya jelas. Kemudian 3 orang yang lain juga pasrah, tidak ada perlawanan. Kemudian polisi juga berhasil men-tracing aset-aset yang tersisa dan nilainya juga lumayan ya. Antara 100 sampai 150 miliar. Nah, kemudian korban yang melapor itu berada di dalam satu grup paguyuban, ya. Nah, artinya kan semua dikendalikan menjadi satu kelompok, tidak banyak kelompok. Maka berdasarkan analisa saya, harusnya kasus Viral Blast ini akan berjalan mulus, di mana dia setelah P21 polisi melimpahkan berkas ke kejaksaan. Karena tidak ada perlawanan ya jaksa akan memutuskan dengan cepat. Setelah itu uang akan dikembalikan ke masyarakat lewat paguyuban. Paguyubannya pun cuma satu dan kompak ya. Nah, jadi harusnya kasus ini akan menjadi mulus dan ketika kasus ini berhasil mengembalikan dana masyarakat mengembalikan dana korban kembali ke korban ya. Maka ini akan menjadi parameter dalam penanganan kasus-kasus robot trading yang berikutnya. Ya. Nanti ini harus lancar dulu, makanya saya ngomong, kita sebagai masyarakat ataupun aktivis harus memplototin ini, mengawal supaya kasus Viral Blast ini yang sukses untuk diselesaikan dan uang dikembalikan. Ini harus adalah tanggung jawab kita semua. Karena kalau ini terjadi, ini adalah sebuah sejarah baru karena sebelumnya belum pernah ada. Siapa yang akan mendapatkan jasa? Pasti pihak kepolisian karena membantu untuk memperlancar. Yang kedua, Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, ya, kooperatif. Yang ketiga, pemerintah. Artinya pemerintah ada peran serius untuk mengembalikan dana investasi bodong ini ke masyarakat. Karena selama ini kan selalu masyarakat tuh berkeluh kesah, teman-teman. Bentar, ini kritik pemerintah kena nggak ini? Jangan-jangan udah kena, belum ya? Belum berlaku ya teman-teman ya. Jadi selama ini kan ada kesan ngapain diurus, duit juga nggak bakal balik, duit paling dibalikin ke negara ya. Jadi korban investasi bodong ini sebenarnya kenapa tidak melapor? Karena mereka sudah hopeless. Karena selama ini ya perlakuan menurut mereka tidak mendapatkan keadilan yang sepantasnya. Padahal mereka adalah sebagai seorang pembayar pajak, mereka berkontribusi terhadap negara, mereka taat hukum. Tapi orang-orang yang taat hukum ini tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dengan mengembalikan dana dari pelaku kejahatan ke korban. Nah, kalau kasus ini sukses,
maka kasus-kasus berikutnya Fahrenheit dan DNA dan mungkin yang lain menyusul ATG ini akan mengikuti kasus seperti ini, dan Anda bisa berharap uang Anda bisa kembali walaupun tidak semua, teman-teman ya. Sebenarnya kalau sampai kembali itu sebuah keajaiban. Tapi kalau kasus Viral Blast ini sukses, lancar, dan dikembalikan, ini bisa menjadi patokan. Nah, ini kan kalau saya bercerita kan sama kasus gini loh. Pra-peradilan itu kan pertama kali kena kasusnya Ahok. Begitu pra-peradilan dikabulkan, setelah itu kan setiap orang bisa berhak untuk pra-peradilan. Nah, saya rasa ini tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk mengawal supaya kasus ini sukses. Dan kalau sukses, buat Anda korban robot trading yang lain, masih ada harapan uang Anda kembali karena negara masih berada di pihak Anda untuk membela semampu mereka. Jadi saran saya buat para korban Viral Blast, jangan sampai terpecah belah, solid dalam satu paguyuban. Ya tahu dirilah gitu loh teman-teman. Jangan sakrap dewe, karena ketika Anda terpecah belah, disitulah uang Anda tidak akan kembali semua. Kesampingkan semua ego Anda, bergabung dalam satu paguyuban, percayakan mereka, kita berjuang bersama-sama, saya juga akan membantu untuk mengembalikan uang ini kembali ke korban. Walaupun tidak banyak, tapi lumayan minimal ada kembali. Oke, sekian dari saya, Roy Sakti, sukses selalu teman-teman semuanya, see you.